Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Asnan Wai di rubrik KTP ku kupas tuntas penelitian kualitatif kuantitatif, skripsiku selesai dan ngobras. Gimana kabarnya kawan-kawan berjuang skripsi? Semoga sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Oke, nanti yang belum bimbingan silahkan bimbingan langsung gratis ya teman-teman, share ke teman-temannya juga. Baik, kita masih melanjutkan tips mengenai bagaimana apa saja pertanyaan ya pada saat ujian skripsi dan juga bagaimana cara menjawabnya ya teman-teman. Oke, kita sekarang masuk ke yang keempat, yaitu di bab 4 itu ada hasil penelitian dan pembahasan ya teman-teman ya. Jadi biasanya sebelum apa aja pertanyaannya, biasanya kalau teman-teman mengerjakan skripsinya ini sendiri, artinya memang pure teman-teman yang mengerjakan mulai dari awal pra penelitian sampai penelitian, maka akan sangat mudah untuk melalui pertanyaan di bab 4 ya teman-teman. Yang pertama kan tentu ada hasil penelitian. Jadi ibaratnya kalau di situ teman-teman berbagi cerita saja, jadi menceritakan aja. Kalau kualitatif berarti di situ ada paparan ya, tentang paparan data gitu ya. Kalau yang kuantitatif pun di situ ada menceritakan dulu tentang tempat penelitian, kemudian subjek ataupun sampel ya yang diteliti itu apa saja gitu ya. Biasanya dosen atau penguji itu akan mengcross check kira-kira nih pas nggak ini hasil penelitian ini disesuaikan dengan bab-bab sebelumnya gitu ya. Kemudian biasanya ditanyakan bagaimana hasil penelitian kamu gitu ya. Hasil penelitiannya baik-baik saja Pak atau Bu, langsung coret cut. Maksudnya itu dosen adalah memancing kita untuk kita bercerita. Coba ibaratnya tuh bahasa halusnya adalah coba ceritakan hasil penelitian yang kalian peroleh selama penelitian ini berlangsung gitu ya. Jadi itu adalah pancingan untuk kita itu menceritakan, justru itu tadi untuk mengecek kita skripsi itu benar-benar hasil dari kita atau enggak gitu ya. Misalnya hasil dari kita berarti kita oke, terima kasih Pak Bu pertanyaannya langsung. Jadi begini, awalnya sebelum saya penelitian saya melakukan prasurvei dulu, melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi di tempat penelitian ini gitu ya. Observasi dengan apa, siapa-siapa. Kemudian setelah itu saya konsultasi, kemudian membuat instrumennya sudah saya validkan, kemudian saya melakukan penelitian. Nah, di penelitian itu saya melakukan pengumpulan datanya, ada ini yang diperolehnya itu apa, ceritakan itu ya teman-teman ya. Hasil belajarnya misalnya kalau di pendidikan bagaimana misalnya, kemudian penerapannya itu bagaimana, cerita aja, intinya adalah cerita, kuncinya adalah cerita. Teman-teman harus bisa menceritakan, merangkai itu untuk berceritanya biar efektif, alurnya bagus tuh gimana. Nah, itu harus ditulis ya sebelumnya. Buat coret-coret dulu ya kerangkanya ini. Saya kalau ditanya hasil penelitiannya maka saya akan jawab seperti ini gitu ya. Itu yang pertama, yaitu tentang hasil penelitian. Oke, intinya kalau kuantitatif biasanya kalau ada pengaruh enggak gitu ya. Kalau ada pengaruh, kamu pakai uji apa aja gitu ya. Misalnya silahkan simak video saya sebelumnya. Kalau kamu pakai judul efektivitas, kamu apa aja ujinya gitu ya. Uji prasyaratnya apa aja. Kenapa kok dipakai uji prasyarat ini gitu ya, gitu. Dan seterusnya itu ya. Itu bisa jadi sebenarnya dari bab 3 ya harusnya itu, tapi biasanya ditanyakan di bab 4 karena hasil penelitian teman-teman gitu ya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi perhatikan betul, kuasai betul hasil penelitian teman-teman, jadi ceritakan saja. Kemudian yang kedua tentu dengan pembahasan ya. Pembahasan ini rata-rata kalau saya baca di skripsi itu adalah pembahasannya sangat minim. Biasanya pembahasan adalah duplikasi dari hasil penelitian, bukan. Pembahasan di sini adalah kalau itu kuantitatif itu dikaitkan sama teori atau hasil penelitian yang relevan sebelumnya, apakah cocok atau enggak gitu ya. Maksudnya apakah mendukung penelitian sebelumnya atau justru melemahkan gitu. Jadi kuasai itu bagaimana pembahasannya, itu tekniknya. Misalnya ada variabel ABC, maka di pembahasan pun akan dibahas variabel ABC gitu ya teman-teman ya.
Itu salahnya kebanyakan dari yang saya lihat selama ini adalah teman-teman kalau sudah pembahasan itu hasil penelitian yang tadi belum tercover semua di situ biasanya dimasukkan ke pembahasan. Itu bukan membahas, itu hasil penelitian yang dimasukkan ke dalam pembahasan. Itu intinya jangan salah kaprah, hati-hati ya di situ. Jadi pembahasan tadi adalah mengaitkan dengan teori maupun hasil penelitian sebelumnya untuk yang kuantitatif. Kalau yang kualitatif cerita aja, cerita, tetapi juga nanti di situ ada satu atau dua teori yang memang mendukung itu gitu ya. Ya, tetapi itu bukan untuk menegaskan teori, bukan ya, tetapi teori itu kemudian gimana penelitian temuan teman-teman tuh seperti apa, itu dikaitkan dengan itu. Oh, misalnya pola kemampuan pemecahan masalahnya sebelumnya tuh ABC, kemudian teman-teman ternyata dari penemuan teman-teman itu BCA gitu misalnya. Oh, ternyata di sini ada teori baru, nanti teorinya si A, si B dan seterusnya, teori teman-teman tentunya ya. Jadi itu adalah pembahasan. Jangan keliru ya teman-teman, menempatkan hasil penelitian di pembahasan. Nah, itu useless gitu ya. Kemudian tentunya yang tak kalah penting selain hasil penelitian, pembahasan, biasanya dosen tanya ya. Dosen kan juga manusia, punya simpati, empati gitu ya. Biasanya nanya, ada nggak sih selama penelitian berlangsung ini keterbatasan atau hal-hal yang belum dilakukan padahal itu urgent gitu ya. Teman-teman cerita aja, misalnya dari segi apa ABC gitu, itu ada misalnya karena pandemi kemudian nggak memungkinkan untuk observasi gitu, jadi nggak memungkinkan untuk wawancara, kemudian wawancara diganti dengan by phone dan seterusnya, cukup angket, dan angketnya pengawasan pun nggak tahu itu. Nah, itu namanya masuk ke keterbatasan. Jadi keterbatasan penelitian itu isinya adalah teman-teman apa saja hal-hal yang teman-teman temui dan seharusnya itu bisa diteliti ya, dikumpulkan datanya kemudian dianalisis, tetapi itu nggak memungkinkan karena ABC. Nah, itu teman-teman tuliskan di keterbatasan penelitian di bab 4 gitu ya. Jadi biasanya dosen akan simpati di itu apa saja. Wah, itu arena kita ya kan, arena kita untuk menjelaskan, Pak Bu sebenarnya kayak gini. Nah, tapi jangan dengan bahasa yang tetap elegan ya, jangan lebay gitu. Nah, mungkin itu beberapa hal yang biasanya ditanyakan oleh dosen penguji di bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Mulai dari coba ceritakan hasil penelitian kalian, kemudian bagaimana kalian pembahasannya itu, apakah sudah pas atau belum. Biasanya kok pembahasan kok seperti ini. Nah, itu teman-teman harus, kalau memang salah, akui salah, kemudian oh ini harusnya dikaitkan dengan teori ya Pak Bu. Nah, itu lebih cair lagi. Kemudian ada keterbatasan penelitian. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.